Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa-siswi SMK Penerbangan AG Adi Sucipto yang Ibu banggakan. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sun dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga ini tidak membuat kalian semuanya patah semangat ya. Tetap jaga semangat dan percaya bahwa mimpi-mimpi kalian kelak akan menjadi nyata dalam hidup kalian. Okay, good morning and spirit morning. How are you today? I hope you are fine in this time, and don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you to create critical situation in your life, and you have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala will always keep you in everything, and you have to believe that your all dream will come true in your life. And when you ask about my condition, you already to know about me that my condition is always nice, is always good, and I will always keep my spirit also in my life, and I believe that Allah subhanahu wa ta'ala will always make my life wonderful and always spreading of nice gift in our life. So you can do that in your life too until our last breath. Insyaallah all will be easy. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar semuanya menjadi mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran KD 3.18, yaitu tentang dinamika peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan para siswa semuanya mampu memahami, kemudian juga mampu mengidentifikasi serta menganalisis peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam mempelajari materi ini, karakter yang ingin dibangun dari para siswa semuanya setelah mempelajari materi ini adalah diharapkan terbangun karakter nasionalisme dalam diri para siswa semuanya, kemudian karakter cinta tanah air, rasa tanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu, dan sikap demokratis. Nah, diharapkan dalam diri para siswa terbangun karakter-karakter yang Ibu sebutkan tadi, insya Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam mempelajari materi ini tentu saja kita para siswa semuanya tidak asing lagi ya bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, kalau mendengar istilah hubungan internasional, tentu para siswa semuanya juga sudah tidak asing lagi ya. Apa sih sebenarnya pengertian dari hubungan internasional? Nah, saya yakin para siswa semuanya punya interpretasi atau pendapat yang berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Betul sekali bahwa hubungan internasional itu merupakan hubungan antar bangsa dalam segenap aspek kehidupan. Aspek kehidupan ini bisa meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional itu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dari masing-masing negara yang mengadakan hubungan. Nah, bagi bangsa Indonesia, hubungan antar bangsa ini bermuara pada tercapainya tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Kira-kira para siswa semuanya masih ingat sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu apa? Nah, tepat sekali, yaitu ada di alinea yang ke
4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu Melin Memat Mencer Ikut. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu tujuan nasional bangsa Indonesia yang pertama. Melin Memat memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, mengenai hubungan internasional ini sebenarnya banyak para pakar atau pakar hukum internasional yang membahas ya. Kita tidak perlu membahas ini panjang lebar, kita berikan contoh misalnya pendapat dari Bapak Mokhtar Kusuma Atmaja. Tentunya para siswa semua masih ingat ya siapa beliau. Beliau adalah mantan Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa era Bapak Soeharto, era Orde Baru ya. Nah, pendapat beliau mengenai hubungan internasional itu adalah bahwa hubungan internasional itu merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, itu pendapat beliau. Lalu tentu saja dalam hubungan internasional ini pasti ada landasan hukum atau landasan yuridis dari dilaksanakannya hubungan internasional. Nah, landasan yuridis dari hubungan internasional ini yang pertama adalah tidak lain tidak bukan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Kalau ditanya mengenai landasan idenya sudah pasti ya Pancasila, dan Pancasila itu sebagai dasar negara juga ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Nah, dan alinea yang keempat tadi juga di awal udah Ibu sebutkan mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia, di mana bahwa hubungan internasional dilaksanakan adalah untuk tercapainya tujuan nasional. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Kuncinya adalah Melin Memat Mencer Ikut, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu landasan yuridis yang kedua adalah pada pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian internasional atau sering kali dikenal dengan istilah traktat atau treaty. Kemudian yang keempat adalah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang diakui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 oleh pemerintah Indonesia dengan undang-undang, dan disahkan ya, maksudnya disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut. Nah, dalam hubungan internasional ini kita perlu mengetahui ya mengenai sarana dalam hubungan internasional. Nah, apa sih sebenarnya sarana yang dipakai di dalam menjalin kerjasama atau hubungan internasional? Yang pertama itu adalah kira-kira para siswa masih ingat nggak ya? Betul sekali, anak-anakku semuanya, ternyata kalian sangat cerdas ya. Jadi kalian tetap membaca dan mempersiapkan segala sesuatu sehingga pada saat pembelajaran kalian sangat mudah sekali untuk memahami apa yang disampaikan oleh para guru. Nah, yang pertama adalah diplomasi. Diplomasi ini merupakan proses komunikasi antar pelaku dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan bersama dan kesepakatan bersama. Nah, diplomasi ini dilakukan oleh instrumen-instrumen di dalam hubungan internasional, yaitu